Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan malam hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-9, Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 kita akan baca ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Semua saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah, baca masing-masing di rumah, saya akan membacakannya bagi kita malam hari ini. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Iya. Puji Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama dalam firman Tuhan malam hari ini, jelas dalam suratan Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma, ya, dia memberikan pengharapan ya kepada setiap orang-orang yang percaya. Dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang memilih hidupnya untuk percaya kepada Yesus. Rasul Paulus memberikan satu pengharapan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tetap terus berdiri teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, di dalam percaya kepada Yesus ada harapan yang luar biasa. Dan harapan itu bukan sekedar harapan yang dijanjikan, tapi harapan itu adalah harapan yang benar-benar akan diterima bagi orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat pada malam hari ini, ya, di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan bahwa sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Apa maksud daripada firman Tuhan ini? Rasul Paulus berusaha untuk meyakinkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita sekarang ini diselamatkan bukan karena kita berbuat sesuatu untuk kita bisa diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan, kita memperoleh hidup itu karena kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan yang dahsyat di dalam Tuhan. Harapan yang bagaimana? Harapan bukan harapan yang biasa saja, tapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan ini. Dan ketika kita berharap, dikatakan di situ, maka di situ kita diselamatkan. Bukan hanya harapan yang biasa. Dan kalau dikatakan sebagai pengharapan, berarti itu pengharapan yang belum dilihat. Yang kan firman Tuhan katakan di sini dalam ayat 24, dikatakan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Artinya kita saat ini sedang berharap. Ya, kita sedang berharap di dalam Tuhan. Kita percaya di dalam pengharapan kita itu tidak ada yang sia-sia. Kita percaya di dalam kita percaya berharap kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena ketika kita berharap dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Terus berharap kepada Tuhan, amin. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat ini, satu harapan yang tidak mengecewakan, yaitu harapan di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya harapan yang luar biasa itu adalah harapan yang ada di dalam Tuhan. Dan kalau harapan di dalam Tuhan itu tetap terus
ada dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Ya. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saat ini kita sedang berharap. Saat ini kita sedang menantikan. Saat ini kita sedang ada di dalam penantian yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Perhatikan, kita menantikannya dengan tekun. Kalau saya melihat dalam tekun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bersungguh-sungguh, berkeras hati. Bukan berkeras hati maksudnya nggak mau ditegur, bukan. Tapi berkeras hati, berusaha untuk melakukan sesuatu. Ya. Di dalam pengharapannya itu dia bersungguh-sungguh. Dia mau dalam ketekunannya itu, dalam mengharapkan sesuatu itu dia bisa mendapatkan yang terbaik. Kita bertekun, kita berharap bukan hanya harapan yang ngambang, yang biasa-biasa saja. Kita berharap dan bertekun bukan hanya sekedar berharap, tetapi kita percaya, kita berharap benar-benar kepada satu yang memberi pengharapan yang luar biasa, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita harus berharap? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, coba kita perhatikan di sana. Yohanes pasalnya yang ke-14. Dikatakan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya. Di dalam pengharapan, kenapa kita harus berharap? Karena ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi untuk mendapatkan janji itu, ketika kita berharap, bukan berharap biasa-biasa saja. Kalau dalam Roma ayat 25 dikatakan di sana, pengharapan yang harus bersungguh-sungguh. Pengharapan yang harus ada tindakannya. Pengharapan yang harus ada hal kita lakukan supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, dikata firman Tuhan dalam Yohanes, seorang penghibur yang akan menuntun kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. Dan kalau tidak ada penghibur itu, maka kita tidak akan kuat berjalan. Hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Oleh sebab itu setiap jemaat Tuhan kita semua bertekunlah, bersungguh-sungguhlah, berusahalah supaya penghibur itu, penolong itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Supaya penghibur itu benar-benar boleh datang kepada kita, boleh kita miliki, dan kita boleh berjalan di dalam kekuatan yang baru setiap hari. Dunia tidak mengenalnya, tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita mengenal siapa itu penghibur itu. Masalah boleh datang,
Persoalan boleh datang, tetapi kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Harus kita ingat sekali lagi, kita diselamatkan karena pengharapan di dalam Tuhan. Kita diselamatkan karena kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita memiliki pengharapan itu, teruslah bertekun di dalam Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Teruslah kita bekerja selagi hari masih siang. Kata firman Tuhan, karena akan ada waktunya malam di mana orang akan tidur, beristirahat. Selagi hari masih siang, teruslah bertekun di dalam pengharapan itu. Selama hari masih siang, teruslah bekerja, menabur apa yang baik, memberikan apa yang baik bagi Tuhan. Karena akan ada waktunya, malam akan datang, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa untuk bekerja. Artinya selama masih ada waktu, terus setia kepada Tuhan. Amin. Selama masih ada waktu, terus berpengharapan kepada Tuhan. Selama masih ada waktu, terus percaya kepada Tuhan. Selama masih ada waktu, terus lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika hal itu ada dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang terus memiliki kemenangan. Amin. Yesus mau memberikan kita kemenangan, saudara-saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Asalkan kita bertekun di dalam pengharapan. Orang bisa melihat, orang bisa berkata bahwa ini tidak ada jalan keluar. Ini seperti ini. Tetapi kita, ketika kita percaya di dalam Yesus, ada kepastian. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa menguatkan kita. Mau kita menerima roh penghibur itu? Amin. Mau menerima penghiburan itu? Kalau mau, bertekunlah dalam pengharapan. Terus setia kepada Tuhan. Terus menanti. Terus meminta. Karena Tuhan tidak akan pernah melewatkan setiap orang-orang yang mau bersungguh-sungguh meminta dan berharap kepada Dia. Yesus mau supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tetap terus hidup di dalam kebenarannya. Yesus mau supaya orang yang hidup di dalam Dia terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap umat-umat Tuhan, mari sama-sama kita bersama-sama berjalan sesuai apa yang mau menjadi maunya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan, maka Tuhan yang menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kita. Ya, kita melihat kembali di dalam Roma pasalnya yang ke-8 tadi, saudara. Kita mau lihat kembali dalam Roma pasalnya yang ke-8, dikatakan di sana ayatnya yang ke-37, ya, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi di dalam semuanya itu, artinya ketika kita sudah mempunyai pengharapan,
kita bersungguh-sungguh, dan ketika kita bertekun di dalam penantian kepada Tuhan, ya, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan kita kemenangan? Tuhan Yesus. Dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang loh saudara. Ya. Lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Dahsyat bukan kita memiliki Tuhan Yesus? Luar biasa bukan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Saya, orang lain bisa menang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka bisa berkata mereka menang, tapi kita lebih daripada orang-orang menang. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Yesus yang mengasihi kita. Kita memiliki keselamatan yang memberikan kita pengharapan. Kita memiliki Yesus yang selalu ada di dalam setiap permasalahan, dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan kita. Kita memiliki Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Percaya terus kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Percaya terus kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada janji yang luar biasa. Dan janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan janji seperti janji manusia yang kadang bisa diingkari. Tetapi janji yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan pernah diingkari, asalkan kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, bertekun, bersungguh-sungguh, dan terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya, Yesus akan beserta dengan kita. Tuhan Yesus ada dalam setiap langkah orang-orang yang mau percaya dan mengandalkan Dia. Terus berpengharapan dan terus tekun di dalam Tuhan. Karena di dalam berpengharapan yang tekun di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan penghiburan yang baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.